Pak Syafruddin dan teman-teman. Saya Laurencia Pascarika, ditemani dua rekan saya, yaitu Kak Paula Angelina bersama dengan Kak Febrian Cahyo Saputro. Kami dari kelompok 1, dan kami akan membahas topik mengenai seputar pemilihan umum atau pemilu. Dan topik utama debat kami adalah tentang golput. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu dua rekan saya, itu Kak Paulina. Halo Kak Paulina, Kak Paula maksudnya. Halo Kak Paula. Dan halo Kak Febrian. Oke, halo, kita ucapkan salam dulu ke teman-teman aku Pak Syafruddin. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan pertama. Menurut pandangan Firmansyah pada tahun 2027, ada 4 tipe pemilih, yaitu ada tipe rasional, kritis, tradisional, dan spektif. Tipe pemilih pertama yaitu tipe pemilih rasional. Tipe pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada policy problem solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Dan tipe pemilih kedua adalah tipe pemilih kritis. Tipe pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya orientasi dan kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa, maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Dan tipe pemilih yang ketiga yaitu tipe pemilih tradisional. Tipe tradisional memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Untuk Indonesia, pemilihan jenis ini masih merupakan mayoritas. Dan pemilihan yang tipe pemilih terakhir adalah tipe pemilih spektis. Tipe spektis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang karena ikatan ideologis mereka memang sangat rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan platform dan kebijakan sebuah partai politik. Nah, pertanyaan yang pertama. Sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan pertama kepada kedua rekan saya nih, untuk ke Paula sama ke Kak Febrian. Kira-kira dari 4 tipe pemilih ini, Kak Paula tuh termasuk tipe pemilih yang mana sih? Kalau saya termasuk tipe pemilih yang pertama ya. Tipe pemilih yang pertama, berarti tipe yang rasional. Iya. Benar ya? Kalau gitu Kak Paula, boleh nggak sih kasih tahu ke saya kira-kira kenapa Kak Paula tuh termasuk dari tipe pemilih yang pertama, tipe rasional? Alasannya apa? Kalau saya sih gini, sebenarnya kalau saya tuh lebih suka memilih calon pemimpin bangsa ataupun partai politik itu yang memang kompeten menurut saya gitu, kayak dalam menangani program-programnya gitu, dalam kayak kemampuannya lah dalam menghadapi masalah yang ada gitu, misalnya apakah dia kompeten apa enggak, ataukah dia tanggap atau enggak gitu. Kalau misalnya saya lihat kok dia kayak cara kampanyenya kayak gini sih, kayak terlihat main-main gitu, saya tuh mungkin akan kayak sebelah mata gitu ngeliat seperti itu. Saya sih akan nggak milih gitu, tapi kalau dia cara kampanyenya itu yang kayak meyakinkan saya, terus dia yang benar-benar cara jawabnya tuh yang tegas gitu, nah itu saya kan pilih yang kayak gitu, kan berarti dia kompeten gitu orangnya, tegas lah dalam menjalani program-programnya. Oke, terima kasih Kak Paula atas jawabannya. Oke, sekarang saya akan bertanya ke Kak Febrian. Kak Febrian, kira-kira dari 4 pemilih tadi tuh, 4 tipe pemilih tadi tuh, Kak Febrian tuh termasuk tipe pemilih yang mana sih? Kalau saya milih 4, spektis. Ya, keempat. Ya, Kalau spektif. spektis, Alasannya apa sih Kak Febrian? Kenapa Kak Febrian tuh termasuk tipe yang spektis? karena menurut saya Sorry Kak Febrian, suaranya putus-putus, tidak ada suaranya. ya, cek keluar gak? Oke, sekarang keluar. Oke, boleh silakan dijawab. Ya kalau menurut saya, soalnya ketika
orang yang sedang ingin mencalonkan untuk menjabat gitu kan. Dia kan mengasih kayak visi misi dia gitu kan, terus ngasih tahu untuk kinerja dia untuk kedepannya gimana gitu kan. Tapi yang udah-udah aja sih, tapi itu kayak nggak kebanyak terjadi gitu, Kak. Jadi kayak gimana ya, kayak omong doang gitu walaupun dia udah disumpah lah, apa, tapi tetap aja melanggar lah gitu kan. Jadi percuma aja dia dia mau mau apa sih, ngomong di depan rakyat kayak gini tetap kagak terrealisasikan sih, percuma aja gitu. Mmm, jadi, itu alasannya kenapa Kak Febrian termasuk tipe keempat. Oke, terima kasih Kak Febrian atas jawabannya. Nah, oke sekarang kita masuk ke topik utama kita, yaitu tentang mengenai golput. Saya ingin menjelaskan sih, apa sih itu golput? Kira-kira Kak Febrian sama Kak Paula tahu nggak sih, apa arti sebenarnya itu golput? Kita kan sering mendengar arti kata golput, tapi, sebenarnya tuh golput itu kepanjangan dari apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dari Kak Paula, Kak Febrian? Mhm, ada yang tahu? Kalau golput sih menurut saya tuh, singkatannya yaitu dari golongan putih dan itu tuh kayak di mana kita tuh nggak kita memutuskan untuk tidak memilih calon pemimpin ataupun partai politik yang ada gitu. Jadi kita ya mencoblosnya bukan pada yang di tempat yang semestinya kita coblos gitu. Jadi kayak di luar gambar atau di luar namanya gitu. Oke, terima kasih Kak Paula atas jawabannya. Benar sekali apa yang dikatakan, Kak Paula. Golput itu merupakan singkat dari kata golongan putih. Nah, saya ingin sedikit, mengulik mengenai sejarah tentang golput. Kenapa sih kira-kira ada istilah tentang golput itu? Golput itu merupakan istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Dipakai istilah putih karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu bagi yang datang di bilik suara. Namun, kala itu jarang ada yang berani untuk datang ke tempat pemilu atau tempat pencoblosan. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi golongan karya partai politik dominan pada masa Orde Baru. Nah, tapi dengan seiringnya waktu nih, kita menganggap golput itu merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan hak suara mereka dan tidak mau mengikut sertakan diri mereka sebagai ikut sertakan diri mereka dalam pemilihan umum. Benar nggak sih? Kadang-kadang kita sering berpikirnya golput itu sebagai orang-orang yang tidak mau mengikut sertakan dirinya untuk dalam pemilihan umum untuk zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau mengungkapkan satu pernyataan. Ada satu pernyataan seperti ini nih. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang. Benar ya? Itu arti kata dari hak. Bila ada hak suara dalam pemilihan umum, berarti hak tidak menggunakan suara pun juga merupakan pilihan atau hak orang untuk tidak menggunakan suaranya. Karena hak merupakan sesuatu yang hak dimiliki untuk seseorang. Jadi kalau ada hak untuk tidak menggunakan suara, berarti itu termasuk hak mereka tidak mau menggunakan suara mereka. Nah, menurut Kak Paula sama Kak Febrian nih, istilah di atas itu termasuk disetujui atau tidak nggak sih? Pertama saya ingin karena tadi sudah Kak Paula duluan, berarti sekarang saya mau minta Kak Febrian untuk pertama menjawab kira-kira dari istilah yang tadi saya sebutkan nih, untuk hak seseorang untuk tidak mau mengikuti pemilihan umum atau jadi termasuk dari orang golput itu karena dia memiliki hak tidak karena dia memiliki hak untuk tidak menggunakan suaranya, itu kira-kira benar atau salah nggak sih? Kak Febrian silakan. Maaf Kak Febrian tidak ada suaranya. Maaf maaf maaf. It's okay. Silakan. Jadi kalau menurut saya itu emang ya, golput itu bisa dibilang hak juga sebagai warga negara Indonesia, karena itu hak dia juga untuk memilih atau tidak juga kan. Karena gimana ya, maksudnya, logika aja pemilihan pemilihan sangat sederhana apabila yang selama ini ia pilih ternyata tidak bisa amanah. Apalagi yang bisa diharapkan dari sebuah pemilu itu kan. Bukankah kisaran 90% caleg saat ini adalah pemilihan lama? Mereka juga mulai pintar melakukan kalkulasi. Seorang caleg pusat yang merogoh kocek antara 1 sampai 4 miliar untuk meraih kepercayaan rakyat, maka ada kemungkinan cara mengambilnya adalah dengan korupsi. Jadi ya, apa gunanya gitu kalau kita milih dia, ujung-ujungnya dia bakal ikut korupsi juga gitu kan, kita kan nggak tahu kan
kalau awalnya dia emang nonjolin kebaikannya sekarang gitu, tapi ujung-ujungnya di belakangnya buruk kan sama aja gitu. Jadi lebih baik sih nggak milih juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Febrian. Berarti menurut Kak Febrian itu tidak menggunakan hak, tidak menggunakan suaranya, tidak apa-apa karena daripada kita menggunakan suara cuma untuk memilih orang harus mendapatkan janji-janji palsu, mendingan kita menggunakan hak tidak memilih ya. Iya, Benar ya, Kak iya. Febrian? Oke. Oke, terima kasih Kak Febrian. Oke, kalau gitu Kak Paula kira-kira dari tanggapan Kak Febrian, Kak Paula ada mau menyanggah atau tidak? Pastinya ada ya, soalnya kalau saya tuh saya kontra dengan ini ya, kontra dengan adanya golput gitu. Karena menurut saya ini kan untuk kita, dari kita juga gitu. Jadi kita harusnya milih gitu. Justru ini adalah suatu kesempatan buat kita untuk memilih yang benar-benar cocok gitu untuk memimpin negara ini gitu. Baik dari yang kayak DPR-nya, DPR-nya, terus kayak presidennya juga gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi ini ada kesempatan kok untuk kita gitu. Kenapa kita nggak pakai gitu kesempatan ini dengan baik gitu ya kan? Karena kan kalau demokrasi kita ini kan sistemnya adalah dari kita untuk kita dan oleh kita gitu kan. Jadi ya makanya kenapa kita mesti golput sih kalau kita bisa milih gitu. Nanti alasannya ada aja gitu ya kan, orang kan bilangnya kayak udah nggak usah milih bla bla bla, padahal harusnya mereka tuh milih gitu. Ya kan dengan mereka pilih pilihannya mereka mungkin justru pilihannya mereka itu yang justru menang bukan eh, lawannya kayak gitu sih. Terima kasih Kak Paula atas tanggapannya. Kak Febrian ada untuk mau menyanggah lagi dari tanggapan Kak Paula? Kan tadi bisa Kak Paula kan bilang dari kita untuk kita. Tapi kalau udah yang kita lihat yang udah sih Kak, ketika kita udah memilih dia nih, orang yang udah menjabat gitu kan. Tapi sih itu nggak sesuai dengan omongan dia dari awal. Untuk kitanya tuh nggak ada gitu. Hanya untuk mereka gitu. Hanya untuk mereka saja. Wah, makin menarik ini. Kak Paula ada sanggahan lagi? Pasti ada dong. Oke, Kak Paula. Aduh, makin seru. Oke, Ya, makin gini, seru. kita lihat contoh-contoh sederhana aja lah ya. Kita kan tinggalnya tuh di Jakarta gitu. Coba lihat deh di Jakarta, kita tiba-tiba punya MRT, kita punya LRT. Itu untuk siapa? Untuk kita loh sebenarnya ya kan. Itu kan jadi mempermudah mobilitas kita juga gitu kan dengan adanya fasilitas-fasilitas kayak gitu. Terus kayak dengan pembangunan yang merata gitu sebenarnya ya kan. Kita harusnya lihat secara menyeluruh sih, nggak cuma yang kayak DPR korupsi itu juga nggak semua anggota DPR korupsi kan sebenarnya kayak gitu. Nggak semua DPR korupsi, nggak semua pejabat itu korupsi. Ada kok yang sebenarnya mereka tuh benar-benar bekerja sesuai dengan job desk-nya mereka, dengan tugasnya mereka gitu, dengan sebagaimana seharusnya mereka. Kan mereka juga ada prosedurnya sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya ada pengaduan apa gitu harusnya larinya kemana dulu, baru nanti bisa kemana. Nggak bisa yang langsung asal-asalan. Mungkin itu yang juga kalian masalahkan gitu kan. Ini kan ya gitu, ada Oke, kalau prosedurnya itu jadi kan mereka pun juga bekerja kayak kalau gitu. saya potong dikit. Itu kan Mhm. menurut Kakak untuk penilaian di kota Jakarta ya kan. Mohon maaf nih Kak, misalkan Kakak udah ngeliat ke daerah-daerah pelosok atau belum nih Kak? Saya ngeliat bukan hanya misal Kakak untuk seluruh untuk rakyat gitu kan. Rakyat kan nggak cuma hanya di Jakarta gitu Kak. Daerah-daerah pelosok tuh juga butuh, itu juga rakyat ya kan. Soalnya saya pernah terjun ke daerah pelosok gitu kan. Itu ke sekolahan. Sekolah-sekolah itu kebanyakan di daerah-daerah pelosok itu masih nggak kayak keurus gitu Kak. Misalkan meratakan dan emang rakyat harusnya itu di daerah pelosok itu ya nggak seminim itulah dari sekolahannya itu kayak nggak layak banget untuk di tempat itu ngajar gitu Kak. Jarak pun juga agak susah, jalanan buat transportasi itu jalan-jalanannya itu masih rusak, memperhambat mereka untuk beraktivitas gitu. Kalau di Jakarta ya is oke karena kan mereka pada tinggal di sini. Dia nggak memikirkan daerah-daerah yang di belakang ya, di daerah-daerah pelosok ya, gitu Kak. Kalau gitu gimana nggak bisa dibilang korupsi? Katanya kan ada dana untuk ke daerah, untuk membangun suatu daerah. Tapi kenyataannya itu nggak ada gitu. Nah Jadi sebenarnya percuma gini kalau deh, kita milih. jadi kan nah dana itu sebenarnya untuk setiap daerah itu ada gitu kan. Kita kan udah tahu gitu, ada yang namanya APBD juga karena kan sistemnya Ya kita ada, itu cuma kan nggak nyampe ke nah daerah itu. Pasti ada sebenarnya mungkin pemotongan di. nyampe kali, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, udah gitu kan semua medan di setiap daerah itu kan beda-beda gitu ya. Nggak semuanya tuh
tanahnya tuh rata gitu. Kayak misalnya di Jakarta itu kan cenderungnya kayak ya mudah untuk fasilitasnya tuh untuk ditambah gitu kan mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat aja nih kayak di Yogyakarta gini aja tuh kan ada nggak cuma dataran rendah semua gitu kan, tuh kan ada dataran tingginya juga gitu sampai yang Medan-Medan itu emang juga susah gitu. Jadi Nah ya itu itu butuh berarti nggak waktu juga, nggak diperhatiin bisa dong. Kak, nggak bisa yang kilat. Sebenarnya tuh bukan nggak diperhatiin, mungkin emang butuh proses ya Kak gitu. Jadi kayak butuh waktu, nggak ada Berapa yang instan tahun jegret gitu jadi kan? gitu. Berapa tahun gitu? Nah itu. Berapa tahun untuk prosesnya itu kan? Itu cukup lama lah. Sekali Tapi kan dilihat. sebenarnya sih kalau itu balik lagi ke gimana pemerintah daerahnya sih ya kan. Tapi tetap itu pemerintah daerah itu yang kita pilih. Tapi kan nggak semua gitu kan. Mungkin ya Yang kita pilih lah, pasti dia menjabat. Oke, oke, oke. Oke, sahabat. Oke, oke. Oke, Eh, Kak Febrian, Kak Paulan, sebenarnya pembahasan kita ini sudah keluar dari topik utama kita tentang golput. Dari perbincangan tadi sih menarik kesimpulan itu sebenarnya tuh kita udah masuk ke cara kerja mereka ya. Tidak sudah keluar dari pembahasan golput kita. Tapi memang benar dikatakan oleh Kak Febrian nama Kak Paula apa namanya? Mungkin emang kita harus pemerintah harus memperhatikan sistem kerja mereka. Mereka tidak boleh mengambil hanya 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 gencar pada saat mereka pada saat mereka lagi pilkada saja, di mana mereka visi misi mereka diperkuat, tapi waktu pas mereka sudah menjabat, mereka menjadi tidak mempekerjakan semua apa yang mereka janjikan. Itu benar. Itu sebenarnya sebagai salah satu tips dari kesimpulan gini. Sebenarnya kenapa orang bisa bisa lebih memilih GoFood karena mereka merasa dihianatin karena orang yang dipilih tapi tidak mempekerjakan apa yang mereka sudah janjikan. Nah, berarti kita bisa narik kesimpulan nih untuk narik kesimpulan dari topik debat kita pada hari ini. Golput itu menurut saya tetap aja itu salah karena bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai sistem pemerintah, kan kita kan demokrasi di mana kita tetap harus menggunakan hak suara kita untuk membangun negara kita. Karena bagaimanapun pemerintahan bisa ada pun bisa dipimpin bagaimanapun juga dari kita. Karena kita memilih orang untuk memimpin tersebut. Kalau andai kan kita memiliki pemikiran seperti Kak Febrian daripada kita memilih tapi mereka cuma omong kosong doang tidak mempekerjakan kerjaan mereka, lebih baik kita tidak memilih. Menurut saya itu salah karena bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia kita harus tetap memilih karena bagaimanapun kalau kita tidak memilih ntar pada ujung-ujung kita memimpin atau mempekerjakan pemimpin yang hanya kerjanya cuma omong kosong pada saat pilkada saya tapi waktu kerjanya tidak. Lebih baik kita coba memilih kira-kira mana nih di antara orang yang paling bisa dipercaya tersebut, benar atau tidak, atau ada sanggahan lagi. Kak Febrian, maaf dari suaranya. nggak akan ada yang nggak, saya nggak bakal bisa untuk dipilih kalau mereka masih dalam lingkup dunia partai sih. Menurut saya kalau partai itu dia udah kayak kendali gitu sih. Udah nggak bisa ngekspos. Kalau misalkan independen sih saya masih bakal milih sih. Kalau ada yang independen. Yang independen. Independen itu contohnya seperti apa ya Kak? Iya, Kira-kira ada contoh nggak sih? menurut saya dulu tuh sempat sempat ada yang bagus, ada yang mau independen keluar dari partai itu kan. Si Pak Ah, itu ya kan. Cuma dia kan bermasalah dari kalimatnya emang seperti itu kan. Ketika emang dia mm, itu menurut saya jadi bagus. Berani independen, terus berani keluar dari partai. Cuma dia emang sedikit kurangnya dari kata-kata itu sih. Oh ya, oh kalau ya. ada yang lebih independen lagi, saya bakal lebih milih sih daripada orang yang masuk partai. Iya, oke gitu. Berarti sebenarnya kita tergantung dalam kepercayaan, termasuk kepercayaan juga sih. Benar sih, saya juga setuju sama Kak Febrian. Kalau ada yang berani berani independen, juga berani memimpin, maksudnya memimpin dengan bekerja, bukan hanya sekedar memimpin sebagai bos yang cuma memerintah doang tanpa turun langsung. Itu emang itu tidak benar. Itu termasuk sebagai sebenarnya dari pembicaraan kita nih sebagian besar ini lebih mengarahkan bagaimana kita mengharapkan sebagai rakyat kalau pemimpin negara kita tuh harus jadi seperti apa karena kita sebagai rakyat mengharapkan negara kita tuh dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa emang benar-benar kerja. Benar ya? Oke, benar ya Kak Febrian Kak Paula. Oke, terima kasih Kak Febrian Kak Paula atas
atas masukannya, atas pendapatnya, atas debatnya juga. Saya juga berasa kayak ada semangat keluar gitu, tiba-tiba langsung wah seru nih mendengarkan debat antara kalian. Tapi di mana debat kalian tuh juga saling membangun gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai sesama rakyat Indonesia, kita harus saling membangun, di mana kita saling membangun untuk membangun satu sama lain, sehingga kita juga bisa membangun bangsa kita Indonesia, sehingga bangsa kita semakin maju dan semakin berkembang. Oke, kita akan tutup debat kita pada hari ini. Kita akan lakukan salam perpisahan kepada teman-teman Pak Saifuddin. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman Pak Saifuddin yang sudah menonton acara debat kami. Kami sebelumnya mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata kami atau tindakan dalam acara debat kami pada hari ini. Saya Lorencia Paskarika. Saya Paula Angelina. Saya Febrian Cahaya Saputra. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih.